Gusti Bre. Aduh, auranya aura-auran banget ya. Mempunyai kesadaran secara spiritualis untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Terus tadi di acaranya kita juga disuruh diem ya, nggak boleh berisik gitu. Setiap memasuki hari pertama dalam penanggalan Jawa, ada satu malam yang disambut dengan laku spiritual dan penghormatan mendalam, yaitu Malam Satu Suro. Bagi Pura Mangkunegaran, malam ini bukan sekedar malam pergantian tahun. Ini adalah laku batin saat di mana manusia menepi dari kehidupan dunia untuk menyelaraskan diri dengan Sang Pencipta. Berbeda dengan hiruk pikuk di tempat lain, Pura Mangkunegaran memilih untuk menyambut Malam Satu Suro dalam keheningan. Saya Raden Harmoko dari Trah Mangkunegara II. Jadi saya juga ikut di Garda Mangkunegaran sebagai anggota kemarin mendapatkan dawuh sebagai istilahnya pengiring atau pengapit pusaka nomor 4. Di Malam Satu Suro ini, Pura Mangkunegaran melaksanakan tradisi sakral, yaitu kirap pusaka. Acara kirap ini kan bertujuan untuk istilahnya juga melestarikan budaya leluhur ya, khususnya masyarakat Jawa dalam memperingati Tahun Baru Islam atau istilahnya Tahun Baru Muharram ya. Ya, jadi itu untuk mengingatkan bahwa setiap insan manusia itu terutama masyarakat Jawa itu mempunyai kesadaran secara spiritualis untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara sesuai adat Jawa. Ada yang meditasi, ada yang kungkum, ada yang berpuasa, juga melakukan kegiatan-kegiatan spiritual seperti ikut kirap pusaka dengan jalan. Selain kirap pusaka, ada pula kegiatan penyempurna Malam Satu Suro lainnya, yaitu acara doa sebelum kirap, pengeluaran pusaka, pengembalian pusaka, pembagian udik-udik, dan diakhiri dengan semedi. Kemarin tuh ada semacam jamasan pusaka yang dalam hal ini dilaksanakan oleh para abdi dalem, khususnya oleh abdi dalem Mangkunegaran. Jadi pusaka-pusaka itu dikeluarkan, dijamah sesuai dengan persyaratan menurut aturan atau paugeran dari Pura Mangkunegaran. Nah, tahun ini pusaka yang keluar itu 6 tombak ya. Jadi kemarin itu sebelum acara kirap ini berlangsung, kemarin ada istilahnya gladi bersih, gladi kotor selama 2 hari. Ini nanti ada jam 12 tepat, kita ada istilahnya pameden. Jadi kita semedi atau meditasi
di ruangan khusus. Kirab pusaka ini dimulai larut malam atau pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Pura Mangkunegaran, Jalan Diponegoro, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Kartini, Jalan Raden Mas Said, Jalan Teguh Umar, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Diponegoro, kembali ke Pura Mangkunegaran. Dari Mangkunegaran terus tadi melewati arah Jalan Slamet Riyadi ya terakhir tadi ya. Yaitu lewat Bank BJB terus kembali ke sini. Mengelilingi ya. Itu ada masyarakat umum, ada undangan, juga istilahnya trah dari yang Mangkunegoro 1 sampai ke kerabat yang lain ya. Dalam hal ini banyak sekali trah-trah yang di luar Solo juga itu ikut melestarikan, ikut berpartisipasi, dan mereka juga diundang oleh pihak Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro yang ke-10 ini. Semua peserta mengenakan pakaian adat Jawa lengkap atau dalam bahasa Jawa disebut busana Jawi jangkep. Bagi peserta laki-laki diwajibkan mengenakan atasan beskap hitam, jarik, lengkap dengan belangkon dan keris. Sedangkan peserta perempuan mengenakan kebaya hitam berbahan kain atau bukan beludru, jarik sebagai bawahan dan sanggul Jawa. Selama kirab pusaka, para peserta juga dilarang mengenakan alas kaki. Seluruh peserta kirab wajib melakukan tapa bisu atau tidak berbicara selama kirab berlangsung sebagai simbol pengendalian diri dan pencapaian keseimbangan batin. Mengelilingi Istana Mangkunegaran ini dengan istilahnya topo bisu. Tidak boleh bicara, tidak boleh makan, minum, merokok, gitu, ataupun bercanda. Nama saya Dewi dari Kediri. Aku Anissa Liza dari Jakarta. Kalau aku di Solo baru baru sampainya itu tadi siang. Langsung ke penginapan, terus langsung make up, langsung ke sini tadi jam 5-an. Kalau aku liburan di Solo dari hari Selasa kebetulan. Terus untuk make up sendiri dimulai dari jam 3:30 ya. Dan hairdo segala macam. Kalau aku dari Instagramnya Mangkunegaran, info MN sama Mangkunegaran. Kalau aku awalnya nyari-nyari di TikTok gitu, terus akhirnya dapet infonya dari Instagram. Sebenarnya pengen ikut udah dari tahun kemarin, tapi baru bisanya tahun ini. Kenapa pengen itu? Mama. Kenapa pengen ikut? Ya karena pengen merasakan budaya-budaya di Mangkunegaran. Kalau aku karena unik aja sih, jadi kita jarang ngelihat hal-hal kayak gini kan. Jadinya pengen deh nyoba gitu. Seru, terus kita kayak mendalami juga. Iya. Dan ternyata kakinya sakit. Tapi tetap fun, magis banget auranya juga. Jadi kita seneng sih. Seneng, jujur, nikmati aja sih. Ada Gusti Bre. Aduh, auranya aura-auran banget ya. Masya Allah banget ya, susah digapai. Oh, bagi aku kayak keren aja gitu sih, Mas. Terus bukan keren apa ya? Wibawanya. Smart, terus keren deh pokoknya. Top. Kalau ada waktu, ya, boleh. kita boleh ikut lagi. Karena kita tahun depan nggak tahu ya akan gimana. Semoga untuk Pura Mangkunegaran bisa semakin maju ya. Semakin jaya, semakin kedepannya buat acara lagi yang lebih bisa ngelibatin banyak anak muda.
di Magic Chow lagi. Kita dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan Ilmu Komunikasi. Ya. Saya Joyce Wacamel. Saya Ataya Ardiana. Saya Syafa Azahra. Saya Felia. Saya Rohil. Saya Arya. Tahu kirap ini dari mana, Kak? Dari Instagram. Dari Instagram. Dari sosial media sih. Iya. Kalau boleh tahu kirap kakaknya tahu kirap ini sejak kapan? Udah lama, cuma Iya. baru pertama kali. Oke, kalau dari saya sendiri, menurut saya itu sakral banget ya untuk kirapnya, mulai dari tapa bisunya, terus suasananya juga mendukung karena lampunya dimatikan semua kan ya, jadi sangat sakral gitu. Kesannya untuk aku yang pertama kali kesini tuh kayak sebuah experience yang nggak bisa dilupakan gitu loh, karena di tempatku nggak ada yang kayak gini gitu loh Kak. Masih sakral gitulah. Terus tadi di acaranya kita juga disuruh diem ya, nggak boleh berisik gitu. Kalau menurut aku tentunya ini sih seru banget ya, karena di Madinah tuh nggak ada yang kayak gini. Jadi aku sebagai mahasiswa baru di Solo yang baru hidup juga di Solo kayak ngerasain ada pengalaman baru. So that makes me fall in love with Solo. Kalau menurut saya buat Pura Mangku kedepannya semoga makin banyak yang ikut, yang nonton, yang rame, terus juga Merasakan ya bisa merasakan experience ini dari satu suro ini. Saya pribadi udah 2 kali nontonnya, dan ini beda-beda sama teman sekolah, sekarang sama teman kuliah gitu. Jadi kayak sama-sama belajar, sama-sama pengen cari tahu gimana sih experience-nya nonton kirap satu suro ini gitu. Masyarakat, saya akui mereka sangat perhatian ketika kita berjalan mengiringi pusaka. Mereka juga tidak bercakap-cakap ataupun ada yang bersendagura, penuh dengan perhatian menyaksikan. Ketika kita sebagai petugas di lapangan, yang sebagai pengiring pusaka, peserta kirap, kita diam. Ada yang aturan yang harus kita ikuti. Mereka juga paham. Jadi mereka juga tahu aturan atau paugeran dari Mangkunegaran ini. Untuk selanjutnya harapan Pura Mangkunegaran ini tetap lestari. Tidak hanya kirap tapi acara-acara ritual yang diselenggarakan oleh pihak Pura Mangkunegaran bisa berlangsung dengan hikmat, khusyuk, tidak ada gangguan. Jadi kita tetap berharap ini akan berlangsung sepanjang masa, supaya nanti anak-anak keturunan kita jangan sampai meninggalkan budaya yang adiluhung, khususnya budaya Jawa, baik dari pihak Mangkunegaran sendiri maupun pihak keraton-keraton yang lain. Malam Satu Suro di Pura Mangkunegaran adalah malam spiritual yang terus menghidupkan budaya Jawa. Tradisi ini adalah pengingat bahwa dalam laku diam, manusia menemukan arah, makna,
dan keselamatan di tahun yang baru. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.